Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun Anda berada. Saya akan menjelaskan tentang aturan-aturan umum di laboratorium. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktikumnya secara offline ya, bukan online. Kalau offline ya karena kondisinya pandemi gitu ya. Jadi ya harus ikuti protokol kesehatan gitu ya, yang ditetapkan oleh pemerintah. Aturannya bagaimana di sini ya? Nah, ini masih aturan umum ya sebelum ke praktikum khusus di masa pandemi ya. Jadi setiap mahasiswa ya harus pakai wear pack ya. Kan sudah dibagikan wear packnya, ada sepatu di situ ya. Sebelum masuki laboratorium wajib membawa kelengkapan, sudah disiapkan modulnya ya. Terus dokumen operasional prosedur ya, ini yang penting, ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi dokumen operasional prosedurnya harus sudah disiapkan dari rumah gitu. Terus buku catatan lah perlu ya, alat tulis kalau mungkin memerlukan ya. Terus kemudian pelaksanaan praktikum pada saat pandemi COVID-19 harus memenuhi dengan protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan ya, kesehatan yang harus di laboratorium yang harus dilakukan ya. Yang pertama, setiap individu harus memakai masker ya, harus ada masker. Terus harus menerapkan physical distancing ya, jadi tidak boleh berkerumun nanti ya. Terus di sini yang untuk pneumatik ya, pembatasan jumlah individu yang bekerja. Jadi nanti maksimum di situ di ruangan lab itu 4 orang ya. Nanti kita agendakan di sini, kita jadwalkan maksimal 4 orang. Ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita berikan ke masing-masing orang ya itu ya. Jadi kelompoknya siapa aja, nanti 4 orang sudah kita pilihkan ya. Terus ketentuan pengaturan jam praktikum. Jadi alokasi waktu untuk praktikum nanti secara tatap muka itu dibatasi maksimal hanya 2 jam gitu ya, tiap anaknya ya, tidak lebih dari itu. Kurang dari 2 jam boleh, kalau sudah selesai nanti silahkan pulang boleh. Jadi mahasiswa harus mengetahui pekerjaan yang harus diselesaikan ya, makanya butuh OP, butuh operasional prosedur gitu ya. Jadi mahasiswa praktikum yang telah selesai boleh meninggalkan ruangan yang sama tadi. Jadi pemanfaatan penggunaan sistem daring atau grup WA gitu ya, e-learning PNC, Google Classroom gitu, seperti itu. Ketentuan ini untuk makan siang, kalau nabrak makan siang ya. Terus persiapan ya, ini jurusan menetapkan jadwal perkuliahan sama, jurusan dosen pengampu menentukan praktek mana, ini sudah nanti di RPS sudah ada ya. Oke, ini yang perlu ini saya sampaikan di pelaksanaan praktikum ya secara luring atau tatap muka. Jadi sebelum melaksanakan praktikum itu masih wajib melaksanakan protokol kesehatan ya, seperti cuci tangan, menggunakan masker atau face shield, itu wajib nanti sebelum melakukan praktikum ya. Terus setiap mahasiswa sudah dibagi menjadi beberapa kelompok dengan jumlah masing-masing 4 ya. Alokasi waktu praktikum itu masing-masing kelompok adalah 2 jam pelajaran ya. Jadi sebelum memulai praktikum, mahasiswa menyerahkan dokumen operasional prosedur kepada dosen, teknisi atau untuk praktikum yang akan dilaksanakan ya. Nah, dosen nanti memeriksa ya, jika sudah oke boleh melakukan praktikum. Jika tidak, nanti akan direvisi, oh ini salah, ini harus benar seperti ini. Sehingga dalam praktikum, kegiatan praktikum nanti bisa tepat ya selesainya. Oke, jika sudah selesai ya, jika mahasiswa sudah membuat rangkaian ini, nanti kalau sudah selesai praktek ya, membuat rangkaian, kalau sudah selesai diuji ternyata jalan ya, nanti baru disampaikan ke dosen ya untuk dicek benar enggak gitu yang telah dibuat. Oh ya, kalau sudah benar ya nanti membuat laporan sementara ya. Jadi kalau sudah selesai nanti diuji ya. Jika sudah selesai gitu ya, nanti harus dirapikan ke tempat semula ya. Tempat semula mahasiswa membuat laporan sementara. Kemudian setelah alat dirapikan seperti semula, teknisi akan mengecek alat atau mengecek bahan-bahan dan juga peralatan yang digunakan. Nah, ini panduan keselamatan kerjanya ya. Ini kalau tidak dilanggar, kalau tadi aturan-aturan tadi tidak diikuti ya
misalkan terjadi sesuatu gitu ya, yang rugi juga Anda sendiri. Di samping itu nanti akan terjadi yaitu dinilai praktikum nanti tidak bisa maksimal. Oke, keselamatan kerja ini perlu saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang udara bertekanan tinggi gitu ya. Jadi udara bertekanan tinggi itu berbahaya gitu ya, karena di pneumatik itu kita memanfaatkan udara kempa atau udara bertekanan ya. Nanti di set di situ antara 4 sampai 8 ya, tapi lebih amannya di set di 4 bar. Jangan sampai lebih dari itu ya, apalagi lebih dari 8. Berbahaya nanti ya, karena sangat tinggi tekanannya. Pada saat merangkai sumber udara, pastikan katup pada kompresor sudah tertutup. Jadi pada saat Anda merangkai, jangan sampai ada selang udara yang terbuka. Itu nanti bisa menari-nari selangnya. Kemudian pada saat Anda memberikan udara bertekanan pada sistem pneumatik, yaitu tidak ada selang udara yang terbuka. Terus selalu gunakan APD gitu ya, APD kacamata khususnya itu harus wajib dipakai. Ini kalau bahaya dengan listrik gitu ya. Ini kalau nanti praktikum dengan elektropneumatik. Jadi jangan sampai basah ini, misalkan tangannya jangan menyentuh bagian yang bertegangan tinggi gitu ya. Bertegangan tinggi itu ya 220 itu AC 220 itu. Kalau yang DC nggak ada masalah. Oke, itu tadi ya tentang yang utama di protokol kesehatan. Kalau ini ya umum, nanti bisa Anda baca sendiri. Di praktikum yang lain juga sudah dijelaskan ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau belum jelas nanti bisa ditanyakan saat praktikum ya.